adalah Diprum Galang Lestari, Jalan Panglima Dompa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya instansi bekerja di LKPP Provinsi Kepulauan Riau. Itu nomor HP dan email saya. Jika nanti ada tugas, silakan meng-email ke email saya. Kalau ada pertanyaan atau materi yang saya berikan kurang mengerti, bisa WA di nomor HP saya. Selanjutnya, saya mau mengabsen dulu satu persatu. Saya mau absen Bu Eka, Pak Egi, Hadir. Pak Aditya. Oh, ini ada temannya kayaknya yang belum hadir nih. Siapa kira-kira Pak yang belum hadir? Oh, Pak Mustaqim dengan Pak Abdul, dengan siapa lagi nih? Oh ya. Ya, terima kasih ini. Ya mungkin ada tak yang tahu kabarnya gimana kok temannya belum hadir? Macet, Bu. Valerina, Bu. Oh, lagi keluar. Oh ya, tidak masalah, kita tunggu aja teman kita yang belum hadir. Semoga kita pada hari ini selalu sehat ya, dan siap untuk menerima materi. Selanjutnya kita safety induction. Di mana safety induction ini harus kita perhatikan. Silakan lihat di slide-nya bahwa itu ada apa itu? Yang slide pertama kira-kira di slide-nya itu kira-kira ini. Gambar apa nih? Gambar kabel yang telanjang. Hah? Kabel lepas, ya. Itu bisa mengakibatkan kita kesetrum. Selanjutnya, kabel yang berserakan, berseliweran di bawah juga itu sangat berbahaya. Tidak sesuai dengan safety. Karena itu bisa mengakibatkan kita celaka, jatuh. Sesuai dengan kesepakatan kita di ruang kelas itu boleh ngantuk, tetapi tidak boleh tidur di ruang kelas. Ngantuk silakan, ngantuk adalah manusiawi, tetapi kita tidak boleh tidur di ruang kelas. Kita lihat kelas kita itu ber-AC, maka kita tidak dilarang merokok. Sebelumnya saya lupa nih, saya belum bertanya gimana kondisi ruangan kita pada hari ini. Nyaman? Alhamdulillah. Semoga dalam penerimaan materi nanti bisa diterima dengan baik ya. Kemudian bagi yang memiliki HP, tolong HP-nya di silent aja supaya tidak mengganggu teman sebelahnya. Kita sama-sama ketahui pada saat ini di masa new normal ini masih pandemi masih terus, bahkan sekarang kabarnya makin meningkat. Maka kita harus menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Ingat, itu harus kita 4M ini harus kita terus jaga supaya kita tetap sehat. Siapa tahu ini gambar apa? Pabrik garment. Ya, betul sekali. Tolong tepuk tangan kepada teman kita yang menjawab. Ya, ini adalah gambar pabrik garment, di mana ruangan yang pertama ini yang saya tunjuk ini adalah ruangan produksi atau ruangan menjahit. Kemudian yang satu ini adalah ruangan pensetrikaan atau pengepresan. Yang di bawah, gambar di bawah ini adalah ruangan menjahit. Mengapa di pabrik garment setiap ruangan itu
tidak disatukan? Ada yang tahu menjawab? Oke, kalau belum ada yang jawab, memang kita belum masuk materi. Jadi saya sekilas untuk menjawabnya. Sebabnya ruangan ini dipisah antara ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Ini dipisah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ruang menjahit itu dipenuhi dengan, kita lihat di sini, mesin-mesin jahit yang besar, mesin produksi. Itu tidak mungkin ruangan menjahit ini kita satukan dengan ruangan setrika, di mana ruangan penyetrikaan ini itu udaranya sangat panas. Jadi jika disatukan antara ruangan yang 1 dan ruangan yang 2, itu akan mengakibatkan maaf ya, saya agak batuk, jadi suaranya serak. Bisa mengakibatkan suasana di dalam ruang produksi ini tidak nyaman. Kemudian selanjutnya kita lihat, saya mengambil judul di dalam presentasi ini adalah cara menyiapkan tempat kerja sesuai instruksi kerja. Adapun sebabnya saya mengambil judul ini, Ya. Nggak apa-apa. Ya. Ada hantu lewat. Iya. coba perhatikan di dalam flowchart ini. Ini segitiga, bentuknya kerucut. Itu dimana kita mau membuat suatu judul atau mau membuat pelatihan, itu semacam sebuah kerucut. Dimana di bawah sekali yang paling paling dasar adalah kita menganalisis kebutuhan pelatihan, di mana kebutuhan pelatihan tersebut harus sesuai apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, masyarakat setempat, ataupun bisa diharapkan ke depan dari lulusan dari pelatihan ini dapat diserap atau diterima dalam industri, atau mereka bisa membuat ini yang baru, membuat sebuah usaha baru. Kemudian program, setelah kita meneliti, barulah kita mendapatkan program pelatihan, yaitu produksi pakaian jadi massal. Setelah kita mendapatkan program pelatihannya, lalu kita mendapatkan unit kompetensinya, menjahit komponen pakaian. Di mana setelah kita mendapat kompetensi itu, baru kita bisa mendapatkan elemen kompetensi. Itu lebih kerucut lagi, lebih spesifik lagi, yaitu menyiapkan tempat dan alat kerja. Kemudian kriteria unjuk kerjanya, tempat kerja disiapkan sesuai instruksi kerja.
Dari itu semua makin mengerucut lagi, maka barulah kita dapat judul pelatihan itu, yaitu cara menyiapkan tempat kerja sesuai instruksi kerja. Adapun manfaat dan tujuan. Pertama, tujuan dari pelatihan itu adalah dapat peserta kompeten dalam menjelaskan cara menyiapkan tempat kerja sesuai dengan instruksi kerja. Itulah diharapkan tujuan dari pelatihan ini. Terus manfaat, apa tuh manfaat dari pelatihan? Manfaatnya adalah setelah mengikuti pembelajaran secara keseluruhan, diharapkan peserta dapat menyiapkan, menjelaskan cara menyiapkan tempat kerja sesuai dengan instruksi kerja. Selanjutnya, pengertian dari tempat kerja itu sendiri. Tempat kerja adalah bagian penting dalam suatu usaha yang berpengaruh kepada kenyamanan dan keselamatan kerja. Jadi, itulah salah satu dari gunanya menyiapkan tempat kerja. Yaitu, kalau kita sudah menyiapkan tempat kerja, diharapkan tempat kerja yang telah kita siapkan itu menjadi nyaman dan keselamatan di dalam bekerja akan terjamin. Selanjutnya, adalah fungsi menyiapkan tempat kerja. Adapun fungsi dari kita menyiapkan tempat kerja adalah tempat kerja menjadi teratur dan efisien. Tempat kerja yang teratur dan efisien itu adalah karena dari awal sudah disiapkan tempat kerja itu, misalnya mesinnya, letak bahannya dan sebagainya sudah disiapkan, maka akan menghasilkan proses produksi menjadi meningkat. Selanjutnya, yang kedua, dapat memotivasi pegawai untuk senantiasa aktif bekerja. Dengan kenyamanan tempat kerja itu, maka pegawai atau karyawan yang berada di sana itu merasa nyaman dan senantiasa aktif untuk bekerja. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas kerja sehingga menghasilkan produk yang baik. Juga fungsi itu merupakan fungsi dari menyiapkan tempat kerja, sehingga tempat kerja yang tadi dah disiapkan dapat diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja sehingga menghasilkan produk yang lebih baik. Kita ini aja lah, selingi dulu dengan yel-yel, karena sambil menunggu dibetulkan ya. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, coba diri dulu lah. Diri dulu sedikit, kita gerak-gerakkan badan sambil menunggu. Tangan direntangkan ke depan. Digerak-gerakkan. Kita seperti menggenggam. Ya, buka tutup. Terus kita ke samping kanan. Ya, ke samping kanan. Sama, lakukan hal yang sama. Kemudian kita berbalik lagi ke depan.
turun naikkan tangan, diturunkan dan dinaikkan. Oke. Setelah itu kita pindah lagi ke kiri, ini ke depan. Ambil napas. Gimana rasanya? Lebih enak? Ya, semoga lebih nyaman. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Adapun ciri-ciri dari cara menyiapkan tempat kerja itu yang pertama, tempat kerja harus dibagi di dalam beberapa ruangan. Karena di dalam pabrik garment setiap ruangan itu harus dibedakan, ruangan satu dengan ruangan yang lain. Kemudian caranya lagi, kita harus melihat dari suhu, sirkulasi udara, itu perlu kita perhatikan. Kemudian pencahayaan, karena suhu, sirkulasi udara, dan pencahayaan itu sangat juga merupakan faktor yang penting di dalam ruangan itu. Oke? Selanjutnya, ruangan khusus, kita harus menyiapkan ruangan khusus istirahat, kamar ganti, WC, serta tempat harus bersih dan rapi. Selanjutnya, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Baik Bu, makasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi sudah cukup jelas apa yang sudah dipaparkan, tapi untuk perdalam daripada materi yang disampaikan. Pertanyaannya begini Bu, mengapa harus menyiapkan tempat kerja sesuai dengan instruksi kerja? Siap. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan dari silakan. Siapa yang bisa menjawab, saya lemparkan dulu sebelum saya menjawab. Ya, silakan. Tempat kerja yang ditanyakan dari Pak Menteri adalah, jadi jawabannya adalah tempat kerja harus disiapkan agar tempat kerja teratur, bersih dan nyaman, sehingga produktivitas bisa meningkat dan target perusahaan tercapai. Sudah Pak? Ya. Ya. Betul jawaban dari Bapak, sehingga gunanya kita menyiapkan tempat kerja itu agar kita punya target perusahaan terhadap karyawan itu bisa tercapai. Oke, selanjutnya saya simpulkan langsung. Tempat kerja adalah bagian penting dalam suatu usaha yang berpengaruh kepada keamanan dan kenyamanan keselamatan kerja. Adapun fungsi dari tempat kerja menjadi teratur dan efisien, dapat memotivasi pegawai untuk senantiasa aktif bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja. Cara menyiapkan tempat kerja itu bisa kita lakukan. Tempat kerja dibagi beberapa ruangan, diperhatikan suhu dan sirkulasi udara serta pencahayaannya. Tempat kerja dan alat-alat kerja itu harus disimpan atau ditata dengan baik. Tersedianya ruangan khusus untuk istirahat, untuk kamar ganti, kamar kecil, serta pastikan tempat kerja seluruhnya rapi dan bersih. Selanjutnya ada soal. Ini ada soal. Maaf Pak, mau gimana Pak? Oh, izin ya? Ya, silakan. Saya mau kasih pertanyaan terbuka. Siapa yang bisa jawab? Apa fungsi dari menyiapkan tempat kerja? Silakan. Silakan Pak. Saya akan mencoba menjawab, nanti mungkin bisa disebutkan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi fungsi untuk menyiapkan tempat kerja
yaitu tempat kerja menjadi teratur dan efisien sehingga proses produk meningkat. Terus yang kedua atau fungsi yang lain yaitu dapat memotivasi pegawai untuk senantiasa aktif bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas sehingga menghasilkan produk yang baik. Itu Bu, terima kasih. Ya. Ya, itulah jawaban dari teman kita itu benar. Jadi kita beri aplaus dulu kepada teman kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan evaluasi lebih dahulu. Bapak, tolong. Gimana? Sudah menjawab soalnya? Atau saya ambil ya? Terima kasih. Ini ada tugas untuk kita di rumah, yaitu cari gambar-gambar tempat dan ruangan kerja yang sesuai dengan fungsi pada pabrik garment. Deskripsikan gambar tersebut, lalu kirim ke email yang telah dicatat di awal tadi. Mungkin hanya ini. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya mengakhirinya, kita doa lebih dahulu. Tolong ketua kelas Pak Adit memimpin doa. Sebelum mengakhiri materi, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Ya, tolong dirapikan dulu kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tiket dirapikan. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.